semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kembali lagi di Minggu Berbagi bersama aku, Nora Nindi. Dan kali ini aku akan melanjutkan mengenai beasiswa LPDP part kedua, melanjutkan dari part pertama yang sebelumnya. Nah, kalau kalian belum nonton yang part pertama, aku saranin untuk nonton dulu yang gagalan beasiswa LPDP aku yang part pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen video ini kalau kalian suka konten-konten yang kayak gini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go into the video. Setelah menghadapi kegagalan pertama, aku coba lagi yang kedua. Nah, ini kayak benar-benar nothing tulus, kayak ya udah aku belajar aja dari kesalahan aku. Nah, aku akan memberitahukan kalian kesalahan-kesalahan aku dulu yang supaya kalian nggak melakukan lagi di kesalahan yang aku lakukan dulu. Nah, yang pertama itu aku evaluasi diri. Sebenarnya aku itu kenapa sih aku pengen S2 gitu. Nah, aku mulai berpikir gitu. Sebenarnya aku tuh ikut S2 ini emang beneran cuman untuk kepuasan pribadi, kuliah ke luar negeri, ataukah emang aku mau berkontribusi buat negeri ini gitu. Jadi aku kembali berpikir kenapa aku pengen S2, kenapa aku pengen ambil pelajaran kesehatan masyarakat lagi, kenapa harus di Swedia. Jadi banyak kontemplasi diri yang harus aku pikirkan gitu. Nah, aku udah siap nggak dengan segala konsekuensi untuk tinggal di luar negeri, dimana pada saat itu posisinya aku belum pernah ke luar negeri sama sekali. Bahkan buat jalan-jalan pun waktu itu aku nggak pernah. Nah, waktu itu aku mulailah berpikir kayaknya aku harus mempersiapkan diri jauh-jauh lebih matang. Dan aku menyadari gitu loh bahwa Tuhan itu memberikan kegagalan bukan semata-mata karena mereka jahat sama aku, karena mereka nggak suka sama aku, tapi emang ketika aku membuka pikiran gitu ya, bahwa ya mungkin memang waktunya belum tepat gitu untuk aku bisa keterima beasiswa pada saat itu. Selanjutnya setelah aku mengevaluasi diri, yang kedua adalah aku belum melakukan research kampus yang mendalam, jurusan juga yang mendalam gitu. Kayak kenapa sih harus public health di luar negeri, yang pertama. Kedua, kenapa harus di Swedia. Ketiga, kenapa kampusnya harus itu. Nah, pada saat itu aku apply-nya nggak langsung ke UMEA, aku ke Lund University gitu ya awalnya. Nah, mulailah aku research lagi yang mendalam. Nah, sebenarnya waktu itu aku kan pengennya public health. Nah, lebih spesifiknya lagi aku itu lebih pengen ke global health gitu. Jadi waktu itu aku carilah beberapa kampus di negara lain, di Indonesia, terus di kampus-kampus lain di Swedia, di Eropa, bahkan di Amerika. Nah, aku ngelakuin tuh perbandingan semuanya. Aku bikin sebuah Excel, nanti aku bandingin kenapa pada akhirnya aku mau mengerucutkan ke university. Aku misalnya, kalau di kampus ini mereka tidak menawarkan internship, sedangkan di kampusku ada. Itu menambah pengalaman aku untuk kerja di lapangan. Dan misalnya, di Indonesia kita tidak ada mata kuliah tentang ini, dan juga nggak ada international exposure, sedangkan di sana aku bisa dapat gitu. Dan itu bermanfaat ketika aku kembali ke Indonesia, aku bekerja menjadi dosen, bla 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 gitu. Nah, itu yang waktu itu belum aku lakuin gitu. Jadi aku lebih research lagi mendalam lebih kenapa gitu loh, memperkuat fondasi kenapa akhirnya aku memilih jurusan tersebut dan di kampus tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah latihan interview yang kurang maksimal pada saat itu. Nah, karena seperti kalian tahu, aku sibuk gitu loh persiapan dokumen, persiapan bahasa, maka aku lupa gitu untuk persiapan latihan interview. Sedangkan itu sangat-sangat krusial ya menurut aku, kayak dibandingkan ya yang lain juga penting, tapi menurut aku itu yang paling krusial. Kayak aku nggak latihan interview secara maksimal, bahkan aku ngerasa ya udah aku kayak ngerasa kepedean aja gitu pada waktu itu, gampang lah interview gitu kan. Nah, itu aku ngerasa kayak mungkin aku waktu itu kurang latihan maksimal, bahkan sampai aku nge-freeze, nggak tahu mau jawab apa ketika aku dicecer gitu. Jadi ya udah aku akhirnya menyadari bahwa mungkin waktu itu kurang gitu waktu latihan interview. Yang keempat adalah surat rekomendasi yang kurang. Di sini pada waktu itu dosenku memberikan surat rekomendasi itu, dia mempercayakan aku untuk
menuliskan gitu ya. Nanti dia review, baru dia kalau dia setuju baru dia tanda tangani. Nah waktu itu aku ngerasa oh mungkin waktu itu kan aku cuman dosen ya, dosen pembimbing. Nah aku akhirnya menaikkanlah level orang yang memberikan rekomendasi itu langsung ke rektor, ke dekannya aku, dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya, Pak Iwan. Nah dari dosen pembimbing aku naik ke dekan waktu itu. Jadi Pak Dekan lah yang memberikan rekomendasi LPDP aku. Yang kedua, lanjut yang kelima, itu esai dan interview yang kurang Indonesia sentris. Jadi aku belajar gitu ya dari internet gitu, aku membaca pengalaman-pengalaman orang, aku membaca esai-esai orang yang keterima gitu. Nah ternyata mereka memberikan masukan-masukan bahwa ketika kita menulis esai, baik itu success story-nya kita dan juga bagi Indonesiaku, itu jangan malah selfish gitu, jangan malah menceritakan kesuksesan pribadi, tapi apa yang kesuksesan kita yang bisa kita waktu itu berkontribusi ke bangsa dan negara gitu, kepada masyarakat Indonesia. Nah waktu itu aku ngeliat lagi nih si esai yang ku ngerasa oke tadi, aku review lagi bahwa oh iya ya ternyata esai aku itu nggak Indonesia banget gitu. Jadi aku tuh sebenarnya S2 itu emang cuman kepuasan diri sendiri gitu. Aku tidak berpikir bahwa ini adalah manfaat untuk Indonesia gitu. Sedangkan kan pemerintah nggak mungkin dong ngasih beasiswa ya udah buat lo sekolah aja gitu, tanpa mereka berpikir bahwa oke, bahwa kita investasi ke anak ini, bahwa dia akan kembali ke Indonesia dan mengabdi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia gitu. Oke, aku menyadari nih ada 5 banyak banget kekurangan aku. Jadi aku ngerasa kayak mungkin aku harus mencoba lagi gitu, kayak oke, aku bisa nih perbaiki langsung gitu. Nah waktu itu aku langsung nothing tulus, aku langsung coba lagi di bulan Januari aku langsung apply lagi. Nah waktu itu juga oh iya, waktu di gelombang keempat tahun 2015 itu yang percobaan aku pertama, aku belum memiliki kampus. Nah untuk yang kedua ini karena waktunya udah bersamaan dengan apply ke Swedia waktu itu, jadi aku udah apply nih. Nah waktu itu emang belum pengumuman, tapi aku udah selesai pendaftaran di kampus kampus yang ke Swedia gitu. Jadi waktu aku tes, aku udah, memang aku masih mendaftar sebagai orang yang belum mendapatkan kampus gitu, tapi aku udah kasih tuh berkas-berkas aku ketika aku nge-apply ke kampus di Swedia dan tinggal nunggu pengumuman. Terus aku coba lagi nih, udah nih siapin dokumennya. Setelah aku tadi cerita apply kampus, aku untuk yang kedua ini aku udah punya IELTS, karena kan aku harus punya IELTS untuk daftar kampus di Swedia. Udah punya dan alhamdulillah juga cukup. Nah aku les juga IELTS ini. Nah karena waktu itu aku udah pindah ke Jambi, jadi aku les aja di Jambi. Nah aku tuh waktu awal kayak aduh nih Jambi punya nggak ya tempat les IELTS. Nah pada waktu itu pas banget ada tempat les yang baru buka, dia cabang dari Palembang gitu. Nah aku akan kasih link di bawah atau nama tempat lesnya di bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Jambi mau cari tempat les IELTS dan bisa di bawah. Nah waktu itu aku sama kayak waktu aku les TOEFL, aku private dan juga aku intensif. Jadi setiap hari 2 jam, dan lesnya nggak cuma selesai ketika 2 jam itu aja. Aku setiap hari dikasih tugas. Jadi les, pulangnya tugas nulis esai, terus besok aku harus handover lagi, terus kayak gitu aja terus. Jadi aku selama 1 bulan itu benar-benar nonstop les bahasa. Terus juga aku latihan interview. Nah untuk latihan interview sendiri, aku minta beberapa temanku yang sudah dapat LPDP dan juga udah dapat beasiswa lainnya. Jadi aku rela gitu ya ke rumah mereka, minta latihan, interview segala macem. Jadi dan aku juga proaktif lah gitu ya, untuk minta tolong ajarin gitu. Jadi siapin misalnya poin-poin, talking point apa aja nih yang kira-kira bakal ditanya ketika interview, kan mereka bisa kasih masukan gitu. Jadi kalian jangan segan-segan untuk proaktif minta tolong orang untuk dengerin kalian latihan interview. Jadi bisa mereka membantu kalian. Misal kalian, aduh kamu kayaknya kebanyakan deh, atau kamu bisa kayaknya ngomongnya terlalu kemana-mana gitu, atau kayaknya jawabannya kurang tepat, bagusnya begini begitu gitu. Jadi mereka akan memberikan berbagai masukan yang konstruktif gitu. Terus selanjutnya adalah research tentang kampus yang mendalam. Tadi udah aku jelasin, kalian harus mencari tahu
banget kenapa kalian harus kuliah di sana gitu, harus di kampus itu, harus di jurusan itu, dan harus di negara itu gitu. Dan kalian harus mencari tahu kelebihan si kampus yang kalian targetin ini, dan meyakinkan orang bahwa inilah yang terbaik untuk Indonesia, bukan untuk kalian tapi untuk Indonesia gitu. Jadi iya, negara kita kekurangan ini, maka dengan jurusan yang ada di sana, dengan mata kuliah ini, dengan ini, maka ini akan menjawab kebutuhan negara gitu. Jadi selalu linkkan, korelasikan seluruh jawaban kalian adalah memang kebutuhannya Indonesia gitu, bukan kebutuhannya pribadi kalian atau kayak kepengenannya kalian gitu. Nah, kalian harus fokus ke sana. Terus yang terakhir adalah proofread interview kalian, talking point-nya kalian, jawabannya kalian, dan juga cara dan penulisan esai kalian. Bahkan waktu itu karena aku tergabung di dalam grup Facebook orang-orang yang udah pernah dapat dan juga mau apply beasiswa LPDP ini. Jadi di dalam grup itu aku carilah beberapa orang yang aku pernah misalnya ngobrol atau komen-komenan gitu ya, terus minta mereka untuk proofread cara penulisan esai dan juga talking point interview. Misalnya mereka punya masukan nih, nah oh iya kayaknya bagusnya harus begini, kayaknya kamu ini masih terlalu general deh, atau kayaknya ini masih terlalu kamu banget, belum Indonesia banget gitu. Jadi usahakan ada third eye, fourth eye yang akan melihat si esai dan jawaban-jawaban interview kamu. Nah itu yang harus benar-benar kalian persiapkan dan harus benar-benar dicatat. Selanjutnya yang kedua ini aku akhirnya pergi ikut tes, dan juga tipsnya ketika hari H adalah pertama, meskipun kalian datang tesnya itu jam 1 siang atau sore atau jam berapapun, usahakan kalian datang pagi. Karena kalian gak pernah tahu, misalnya ternyata kalian tesnya dipercepat atau terjadi satu lain hal, makanya tes kalian dipercepat. Dan juga itu menyiapkan mental kalian supaya jangan buru-buru. Karena kan kalau datangnya terlalu mepet gitu ya, nah nanti bisa aja, kita kan nggak tahu, bisa aja jalannya telat atau ternyata ada apa di jalan, kan kita nggak pernah tahu. Nah itu akan bikin kita panik, dan kalau panik kita nggak akan konsentrasi. Nah aku saranin untuk kita datang cepat. Nah ketika aku interview ini di Bandung, nah aku kembali ngambilnya di Bandung lagi, tetap di Bandung lagi. Nah masih sama sih, ada 3 tesnya, itu tes FGD, interview, dan juga tes esai, sama aja. Cuman waktu itu aku kan karena datangnya pagi gitu kan, padahal tes aku waktu itu jam 11 siang, tapi jam 8 pagi tuh aku udah datang, udah nyampe di sana. Ternyata orang-orang yang harusnya lebih pagi daripada aku, itu ternyata belum ada yang datang. Akhirnya aku yang harusnya jam 11, aku tes jam setengah 9 pagi. Ya akhirnya aku datang lah, aku interview, aku jadi interviewee yang pertama gitu. Waktu itu bahkan lebih banyak ya, waktu itu interviewernya ada 4. Ya, alhamdulillah dengan persiapan yang jauh lebih matang, aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, dengan lancar, nggak ada drama nangis-nangis lagi. Nah akhirnya abis itu baru aku waktu itu 2 hari tesnya. Jadi wawancara 1 hari, yang hari kedua itu FGD sama esai. Nah selanjutnya udah nih aku coba lagi, alhamdulillah bener-bener nothing tulus. Alhamdulillah tes yang kedua ini aku berhasil untuk dapat beasiswa LPDP. Nah waktu itu kayak aku kan mau apply beasiswa lain juga udah keburu tutup waktu itu ya. Jadi emang waktu itu kayak udahlah, kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa, aku pakai orang tua aku udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak dapat beasiswa gitu, yang bener-bener nothing tulus aja gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet, lulus beasiswa LPDP, dan aku berangkat kuliah. Aku lulus itu di bulan Maret 2016, dan aku berangkat kuliah itu Agustus akhir 2016 juga. Jadi alhamdulillah gitulah kisah aku untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi kesimpulannya apa sih setelah kita cerita panjang lebar dari tadi? Nah, yang bisa kalian petik pelajarannya dari kegagalan aku dan juga kesuksesanku mendapatkan beasiswa LPDP ini, yang pertama adalah prepare yourself very very well. Jadi persiapkan semuanya nih, mulai dari niatnya, tekadnya dibuletin. Kalian harus punya mindset bahwa apakah persiapan yang sudah saya lakukan itu setara dengan apa yang nanti akan saya dapatkan, yang akan negara investasi ke saya. Karena jujur ya teman-teman, kayak ketika kalian sekolah gitu,
kalian sekolah itu negara udah investasi banyak banget ke kalian gitu. Nah, kalian harus berpikir bahwa apakah usaha yang udah saya lakukan ini setara lah atau layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi prepare diri kalian very very well, dari niat, dari dokumen, dari bahasa, dari interview, esai, rekomendasi dan lain-lain. Kalian harus benar-benar pikirin matang-matang. Kedua, yaitu adalah kegagalan is totally fine. Kegagalan is okay gitu. Terima gitu kegagalan kalian, diterima, biar kalian punya open minded yang kayak oke, aku gagal gitu. Pasti akan ada fase kalian menyalahkan orang lain, kalian menyalahkan I don't know situasi, kondisi, dan banyak banget kita kayak ketika kita down gitu, kita akan lebih mudah menyalahkan kondisi dan situasi gitu ya. Ya it's okay, tapi jangan berlama-lama gitu. Terima kegagalan, analisis kelemahan kalian, kesalahan kalian, apa yang bisa kalian perbaiki dari kesalahan tersebut. Selalu thinking through, selalu self reflection lah ya, apa yang kira-kira kegagalan kalian. Dan kalau misalnya LPDP, mereka punya website gitu ya, bisa ditanyain kira-kira kegagalannya karena apa gitu. Terus coba lagi, jangan pernah menyerah gitu. Mungkin beasiswa LPDP bukan rezeki kalian, mungkin beasiswa lain gitu. Jadi karena banyak sekali beasiswa kayak gitu ya kalau kalian mau keluar negeri, dan kalian bisa coba beasiswa lain. Dan aku banyak banget ketemu orang kayak mereka nggak dapat LPDP tapi mereka bisa dapat beasiswa yang lain gitu. Jadi jangan seakan-akan dunia ini berakhir kayak ketika kalian gagal LPDP gitu. Jadi kalian coba lagi atau kalian coba beasiswa lain. Jangan pernah nyerah buat mimpi kalian. Yang terakhir adalah all in all, ini adalah rezeki dan takdir dari Yang Maha Kuasa gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita berjuang, kita berusaha, tapi pada akhirnya ini adalah rezeki gitu ya, takdir dari Tuhan. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin, dan akhirnya ya harus memang menyerahkan pada Tuhan. Tapi aku percaya ketika kita bermimpi besar, pasti kita bisa dapetin apapun itu caranya. Mungkin gak lewat jalur A, mungkin gak lewat jalur B, tapi bisa aja lewat jalur C gitu. Jadi selalu buka pikiran kalian dan usahakan yang terbaik untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi sekianlah video kali ini. Aku harap video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang merencanakan atau bahkan udah pernah dan gagal di beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya. Karena ini bisa sih sebenarnya di-apply ke untuk beasiswa lainnya gitu. Diambil yang bisa bermanfaat buat kalian, yang bisa buat menyemangati kalian supaya bisa coba lagi dan jangan nyerah sama mimpi kalian. Mungkin itu aja kali ya untuk video kali ini. Aku tahu kondisi sekarang lagi sulit di luar sana. Aku doain kita semua sehat dan tetap jangan menyerah. Mungkin beasiswa tahun ini mungkin ditunda, LPDP ditunda karena situasi corona, atau kalian misalnya bahkan mau kuliah ya ditunda karena situasi saat ini. Jadi aku harap setelah berakhirnya semua ini, kita bisa kembali lagi apply beasiswa, bisa lagi semangat untuk kembali ke aktivitas kita yang biasa, dan sehat selalu teman-teman semua. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa di share. Thank you so much for watching. Bye.